Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Fitri Adrianti dengan NIM 191303101 dari kelas 6A Pendidikan Kimia. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ujian akhir semester untuk mata kuliah Praktikum Biokimia. Untuk pertanyaan pertama, data suatu hasil percobaan aktivitas enzim sebagai berikut yang dapat kita lihat pada slide. Lalu pertanyaannya ada dua. Yang A, dengan menggunakan grafik, tentukan apakah mekanisme enzim tersebut dapat mengikuti mekanisme kinetika Michaelis-Menten. Dan yang B, estimasikan nilai Km dan Vmax-nya. Untuk jawabannya, untuk yang A terlebih dahulu, yang mana persamaan Michaelis-Menten adalah sebagai berikut. Yang mana 1 per V sama dengan 1 per Vmax ditambah Km per Vmax dikali 1 per konsentrasi S. Yang mana sumbu X-nya di sini adalah 1 per konsentrasi S dan sumbu Y-nya adalah 1 per V. Maka data pada tabel di bawah diperoleh sebagai berikut. Yang mana data pada tabel dapat kita lihat pada slide. Nah, untuk selanjutnya, berdasarkan tabel tersebut, maka grafik yang terbentuk adalah sebagai berikut. Yang mana grafiknya adalah grafik linear board. Berdasarkan grafik tersebut, maka dapat disebutkan bahwa data mekanisme enzim tersebut mengikuti mekanisme kinetika Michaelis-Menten. Hal ini karena grafik yang terbentuk menunjukkan kesesuaian dengan persamaan Michaelis-Menten yang menyatakan bahwa laju reaksi enzimatik akan meningkat saat konsentrasi substrat meningkat. Dan peningkatan kompleks enzim substrat yang tidak mengikat akan menurunkan laju reaksi. Selanjutnya yang B, nilai Km dan Vmax dapat ditentukan atau diketahui dengan menggunakan data yang tertera pada grafik, yaitu persamaan Y sama dengan 724,88X minus 0,1807. Maka dengan nilai Y sama dengan 0 dapat disubstitusikan bahwa nilai X adalah dengan 0,000249. Dengan demikian untuk harga Km-nya adalah 1 per 0,000249, yaitu sama dengan 4016,064 M. Lalu 1 per Vmax-nya adalah minus 0,1807, maka Vmax-nya adalah minus 5,534 mmol per menitnya. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 2, suatu sampel A ditambahkan dengan HCl 6 molar, kemudian dianalisis kandungan asam aminonya. Data percobaan menunjukkan hasil sebagai berikut. Yang mana uji Milon akan mengalami perubahan warna merah, xanthoprotein warna kuning, Hopkins-Cole adalah warna ungu, Sakaguchi adalah tidak berwarna, Nitroprussida tidak berwarna, Pauli merah, dan reaksi Colin Xiao-Salteu berwarna biru. Tentukan jenis asam amino yang mungkin terdapat pada sampel A di atas dan berikan alasan untuk memperkuat argumentasi Anda. Untuk jawabannya tertera pada tabel, yang mana dengan reaksi uji Milon, dengan reaksi atau reagennya HgNO3 dalam asam nitrat dengan sedikit asam nitrit, dengan asam amino yang terdeteksi adalah tirosin menunjukkan warna merah. Lalu selanjutnya ada reaksi uji xanthoprotein dengan reaksi penedihan dalam asam nitrat. Asam amino yang terdeteksi adalah tirosin, triptofan, dan fenilalanin. Warna yang terdeteksi adalah kuning. Selanjutnya ada Hopkins-Cole dengan reaksi asam glioksilat dalam H2SO4 pekat. Asam amino yang terdeteksi adalah triptofan. Warna yang terdeteksi adalah warna ungu. Selanjutnya dengan reaksi uji Sakaguchi, reaksinya adalah alfa naftol dan natrium hipoklorit dengan asam amino yang terdeteksi adalah arginin dengan warna merah. Selanjutnya ada reaksi uji Nitroprussida. Reaksi atau reagen yang digunakan adalah Na Nitroprussida dalam NH3-encer. Asam amino yang terdeteksi adalah sistein dengan warna merah. Selanjutnya ada Pauli. Reaksinya adalah asam sulfanilat terdiazotasi dalam larutan basah. Asam amino yang terdeteksi adalah histidin dan tirosin dengan warna merah. Dan terakhir ada reaksi Colin Xiao-Salteu. Reaksinya adalah asam fosfomolibdat. Asam amino yang terdeteksi adalah tirosin dengan warna biru.
Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 3. Apabila suatu sampel asam amino tunggal ditambahkan dengan reaksi ninhidrin, selanjutnya dipanaskan, maka akan terbentuk kompleks berwarna. Asam amino dapat ditentukan secara kuantitatif dengan reaksi tersebut. Jelaskan mengapa reaksi ninhidrin ini dapat menentukan asam amino secara kuantitatif. Lalu jelaskan keseluruhan reaksi yang terjadi antara asam amino dengan ninhidrin. Jadi jawabannya, apabila ninhidrin atau triketohidrin hidrat dalam hal ini dipanaskan bersama dengan asam amino, maka akan terbentuk kompleks berwarna. Asam amino dapat ditentukan secara kuantitatif dengan jalan mengamati intensitas warna yang terbentuk sebanding dengan konsentrasi asam amino tersebut. Yang mana pada reaksi ini dilepaskan CO2 dan NH3, sehingga asam amino dapat ditentukan secara kuantitatif dengan mengukur jumlah CO2 dan NH3 yang dilepaskan. Prolin dan hidroksiprolin menghasilkan kompleks yang berbeda warnanya dengan asam amino lainnya. Kompleks berwarna yang terbentuk mengandung 2 molekul ninhidrin yang bereaksi dengan amonia yang dilepaskan pada oksidasi asam amino. Untuk reaksinya itu yang pertama ada dekarboksilasi oksidatif dari asam amino dan produksi ninhidrin tereduksi amoniak dan karbon dioksida. Selanjutnya ada reaksi ninhidrin tereduksi dengan molekul ninhidrin yang lain dan dengan molekul amonia yang dibebaskan, dan ada juga reaksi pembentukan kompleks berwarna biru. Dengan mekanisme reaksinya dapat kita lihat pada slide. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 4, tuliskan tujuan percobaan transaminase dan tuliskan persamaan reaksi transaminase pirufat dan apakah arti kalau transaminase tinggi dalam darah manusia. Jadi untuk jawabannya, tujuan utama dari reaksi transaminase adalah untuk mengumpulkan semua nitrogen dari asam amino dalam bentuk satu-satunya senyawa, yaitu glutamat. Yang mana hal ini sangat penting karena L-glutamat merupakan satu-satunya asam amino dalam jaringan mamalia yang mengalami deaminasi oksidatif dengan kecepatan yang cukup tinggi. Reaksi transaminase dikatalis oleh enzim transaminase atau dalam hal ini disebutkan aminotransferase. Untuk reaksinya dapat kita lihat pada slide, yang mana reaksi transaminase membutuhkan koenzim piridoksal fosfat atau PLP yang berasal dari vitamin B6. Selanjutnya pertanyaan nomor 5. Jelaskan cara untuk menentukan kemurnian DNA hasil percobaan ini, dan mengapa pada isolasi DNA darah, sel darah merah terus harus dilisiskan. Untuk jawabannya, uji kualitas DNA menggunakan spektrofotometri adalah dengan mengukur DNA murni hasil isolasi pada panjang gelombang 260 nanometer, di mana DNA menyerap cahaya paling kuat. Perhitungan kemurnian yang paling umum adalah dengan menentukan rasio absorbansi dari panjang gelombang 260 nanometer dibagi dengan absorbansi dari panjang 280 nanometer. Pemecahan sel atau lisis merupakan tahapan awal dari isolasi DNA yang bertujuan untuk mengeluarkan isi sel. Selanjutnya, pertanyaan nomor 6. Jelaskan dan sebutkan langkah-langkah yang dilakukan untuk membuat larutan. Yang pertama, untuk larutan H2SO4 0,5 molar dari larutan stok H2SO4 98% dengan massa jenis 1,84. Yang kedua, ada NaOH 2 molar dari kristal NaOH dengan NrNa23, O16, dan H91. Yang pertama, yang A terlebih dahulu untuk membuat 0,5 molar larutan H2SO4. Kita harus mengetahui terlebih dahulu berapa mililiter H2SO4 larutan stok murni yang harus digunakan, yaitu dengan menghitung dengan rumusan M1V1 M2V2 dengan mencari terlebih dahulu M1-nya dengan rumusan 10 kali Rho kali persen per ml, didapatkan hasil 18,4 molar. Sehingga dimasukkan ke dalam rumus M1V1 M2V2, didapatkan bahwa V1 yang diperlukan adalah 2,717 ml, sehingga diperlukan sebanyak 2,717 ml H2SO4 dari larutan stok 98%. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama diambil larutan stok 98% dan tuangkan perlahan ke dalam glass beaker, yaitu sebanyak 2,717 ml. Ukur Aquades kurang dari 100 ml dan tuangkan pada beaker glass. Kemudian masukkan larutan stok 98%
ke dalam bag gas yang sudah berisi Aquades, lalu masukkan larutan ke dalam labu ukur. Setelah itu kocok larutan hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, tuangkan campuran tersebut ke dalam botol reagen. Untuk yang B, yaitu membuat larutan NaOH 2 molar. Yang pertama, hitung terlebih dahulu massa NaOH yang diperlukan dengan rumusan M sama dengan gram per mR kali 1000 per V. Didapatkan bahwa massa yang diperlukan adalah 0,5 gram. Selanjutnya, timbang kristal NaOH sebanyak 0,5 gram menggunakan neraca analitik. Lalu masukkan kristal NaOH yang sudah ditimbang ke dalam gelas kimia berukuran 50 ml. Tambahkan Aquades hingga 50 ml, diaduk hingga larut dengan menggunakan batak pengaduk. Lalu masukkan larutan ke labu ukur berukuran 100 ml, tambahkan Aquades hingga tanda batas, kemudian kocok hingga homogen. Pertanyaan nomor 7. Dalam percobaan titrasi formal asam amino, sebutkan fungsi bahan berikut. Yang pertama, larutan gelatin. Yang kedua, larutan formaldehida 40%. Dan yang C, mengapa harus tambahkan basa, asam, dan phenolphthalein pada formalin sampel merah muda. Fungsinya yaitu yang A, larutan gelatin sebagai substrat, yang mana gelatin merupakan protein yang bersifat gelling agent. Yang B, larutan formaldehida untuk membentuk dimetiol, yang menandakan bahwa gugus asam amino sudah tak terikat dan tidak akan mempengaruhi reaksi antara asam dengan basa NaOH, atau untuk memblok gugus amino pada asam amino. Dan yang C, penambahan basa, asam, dan phenolphthalein, yaitu larutan gelatin sebagai substrat, yang mana gelatin merupakan protein yang bersifat gelling agent. Dan yang kedua, larutan formaldehida untuk membentuk dimetiol, yang menandakan bahwa gugus asam amino sudah tidak terikat dan tidak mempengaruhi reaksi antara asam dengan basa NaOH, atau untuk memblok gugus amino pada asam amino. Selanjutnya, untuk soal nomor 8, jelaskan dan beri contoh. Yang A, peristiwa salting in dan salting out. Yang B, biuret adalah senyawa dengan 2 ikatan peptida yang terbentuk pada pemanasan 2 molekul urea. Ion Cu2+ dari pereaksi biuret dalam suasana basah akan bereaksi dengan polipeptida atau ikatan-ikatan peptida yang menyusun protein membentuk senyawa kompleks berwarna ungu atau violet. Reaksi positif ditandai dengan terbentuknya warna ungu. Jelaskan dengan mekanisme reaksi mengapa warna ungu dapat terjadi. Yang C, isolasi DNA dan RNA apakah dapat dilakukan bersama-sama? Yang D, vitamin C terkandung dalam buah. Jelaskan vitamin yang paling banyak ada pada buah matang atau pada buah busuk. Yang E, jelaskan langkah-langkah kerja praktikum glikolisis pada sel urat. Jawabannya yang A, salting in adalah adanya zat terlarut tertentu yang menyebabkan kelarutan zat utama dalam solvent menjadi lebih besar. Contohnya seperti riboflavin tidak larut dalam air, tetapi larut dalam larutan yang mengandung nikotinamida. Yang kedua itu ada salting out, adalah peristiwa adanya zat terlarut tertentu yang mempunyai kelarutan lebih besar dibandingkan zat utama, yang akan menyebabkan penurunan kelarutan zat utama atau terbentuknya endapan karena adanya reaksi kimia. Contohnya, kelarutan minyak atsiri dalam air akan turun apabila keadaan air tersebut ditambahkan larutan NaCl jenuh. Yang B, warna ungu terjadi karena adanya ikatan peptida yang diperoleh dari hasil reaksi yang menunjukkan adanya protein. Yang C, isolasi DNA dan RNA tidak dapat dilakukan secara bersama-sama. Hal ini dikarenakan pada prosedur isolasi RNA harus dilakukan dalam kondisi R-nase free, yang mana sampel akan diisolasi RNA-nya harus bebas dari kontaminasi dengan R-nase. Selain itu, peralatan yang digunakan harus terlebih dahulu di autoclave dan di treatment atau disemprot etanol 70% untuk mencegah kontaminasi dari R-nase. Dan yang D, kandungan vitamin yang lebih banyak ada pada buah yang sudah matang. Hal ini dikarenakan kandungan vitamin akan ikut mengalami perubahan sesuai dengan kondisi buahnya. Contohnya seperti buah nanas, yang mana buah nanas akan matang lebih tinggi vitamin C-nya ketimbang dengan nanas yang mentah. Dan yang E, prosedur kerja yang pertama itu ada tabung kontrol positif. Yang pertama, suspensi ragi sebanyak 6 ml dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Lalu larutan gula sebanyak 3 ml ditambahkan.
tabung reaksi ditutup dan didiamkan selama 15 menit. Kenaikan sel lagi pada tabung reaksi diukur dengan penggaris dan dicatat berapa kenaikannya. Selanjutnya, larutan CaOH 2 kali sebanyak 3 ml ditambahkan pada tabung reaksi lainnya. Lalu, kedua tabung dihubungkan dengan menggunakan selang dan kedua tabung ditutup dengan menggunakan plastisin supaya tidak ada lagi udara yang masuk ataupun keluar. Selanjutnya, larutan pada tabung kedua didiamkan 15 menit. Lalu kenaikan larutan lagi diukur menggunakan penggaris dan dicatat. Perubahan yang terjadi pada tabung berisi CaOH 2 diamati. Yang kedua yaitu tabung kontrol negatif. Suspensi ragi dipanaskan terlebih dahulu sebelum dicampur dengan larutan gula dan dihubungkan dengan larutan CaOH 2. Suspensi ragi sebanyak 6 ml dimasukkan ke dalam tabung reaksi, lalu larutan gula sebanyak 3 ml ditambahkan. Tabung reaksi ditutup dan didiamkan selama 15 menit. Kenaikan sel ragi pada tabung reaksi diukur dengan penggaris dan dicatat berapa kenaikannya. Selanjutnya, larutan CaOH 2 sebanyak 3 ml ditambahkan pada tabung reaksi lainnya, dan kedua tabung dihubungkan dengan menggunakan selang dan kedua tabung ditutup dengan menggunakan plastisin supaya tidak ada udara yang keluar maupun masuk. Selanjutnya, yang ketiga, tabung dengan penambahan inhibitor. Tabung 1, 2 tetes HCl ditambahkan ke dalam larutan suspensi ragi dan larutan gula. Tabung 2, 2 tetes aseton ditambahkan ke dalam larutan suspensi ragi dan larutan gula. Lalu suspensi ragi sebanyak 6 ml dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Larutan gula sebanyak 3 ml ditambahkan, lalu tabung reaksi ditutup dan didiamkan selama 15 menit. Kenaikan sel ragi pada tabung reaksi diukur dengan penggaris dan dicatat berapa kenaikannya. Lalu larutan CaOH 2 sebanyak 3 ml ditambahkan pada tabung reaksi lainnya, dan kedua tabung dihubungkan dengan menggunakan selang dan kedua tabung ditutup dengan menggunakan plastisin supaya tidak ada udara yang keluar maupun masuk. Selanjutnya yang ke-9, asam amino mempunyai kurva titrasi yang khas, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Kurva titrasi menunjukkan adanya dua keadaan yang berbeda. Yang pertama, jelaskan makna gambar tersebut. Yang kedua, apa hubungan T titrasi formal asam amino dengan gambar tersebut. Yang ketiga, percobaan titrasi formal asam amino menggunakan larutan gelatin dan NaOH. Sebutkan fungsi larutan tersebut dalam percobaan. Yang A, kurva tersebut memperlihatkan bahwa pada pH rendah, asam amino berada dalam bentuk ion amonium tersubstitusi, dan pada pH tinggi alamin hadir sebagai ion karboksila tersubstitusi. Pada pH pertengahan yaitu 6,02, asam amino berada sebagai ion dipolar. Jadi secara umum asam amino dengan satu gugus amino dan satu gugus karboksila serta tidak ada gugus amino atau basa lain dalam strukturnya memiliki dua nilai pKa di sekitar 2-3 untuk proton yang lepas dari gugus karboksil dan di sekitar 9-10 untuk proton yang lepas dari ion amonium serta memiliki titik isoelektrik di antara kedua nilai pKa yaitu sekitar pH 0. Yang B, hubungan gambar kurva dengan titrasi formal asam amino adalah kurva titrasi tersebut digunakan untuk penentuan titik ekivalen dan titik isoelektrik pada suatu asam amino, yang mana bentuk kurva titrasinya tergantung pada jenis asam amino, asam, dan basa yang digunakan. Dan yang C, gelatin berfungsi sebagai protein yang larut dan bersifat sebagai gelling agent atau bahan pembuat gel. NaOH berfungsi sebagai basa. Selanjutnya nomor 10. Pada percobaan kromatografi kertas adalah salah satu contoh pemisahan asam amino. Jelaskan dan berikan contoh konsep-konsep atau masalah berikut. Yang pertama, yang A, fase diam dan fase bergerak. Yang B, tiap tetesan harus dikeringkan terlebih dahulu dengan diangin-anginkan sebelum tetesan berikutnya ditotolkan. Besar noda hendaknya jangan melebihi 0,4 cm. Kertas dijaga bersih dan sedapatnya tidak tersentuh oleh jari. Mengapa tidak boleh disentuh oleh jari? Dan yang C, ruang kromatografi diharapkan telah jenuh dan oleh uap ULAM. Kemudian kertas tersebut digantungkan dalam ruang kromatografi dan dicelupkan tepi bawah kertas kromatografi dalam ULAM. Usahakan jangan sampai totalan asam amino standar dan sampel terendam oleh ULAM. Mengapa ruang kromatografi harus jenuh? Dan mengapa totalan standar dan sampel tidak boleh terendam oleh ULAM? Dan terakhir yang D, mengapa dalam percobaan kromatografi kertas standar asam amino sangat mutlak diperlukan.
Jawabannya yang A, pada kromatografi kertas, fase diam merupakan kertas serap yang sangat seragam, sedangkan fase gerak merupakan pelarut atau campuran pelarut yang sesuai. Yang B, kertas dijaga bersih dan sedapatnya tidak tersentuh oleh jari. Hal ini dikarenakan apabila terjadi kontak langsung dengan tangan, antara tangan dengan kertas kromatografi, maka memungkinkan dapat terjadinya gangguan atau dapat mengganggu proses kromatografi. Tangan seringkali dalam keadaan lembab karena mengeluarkan keringat sebagai hasil pengeluaran dari tubuh manusia. Keringat ini mengandung minyak dan urea yang merupakan zat organik sehingga memungkinkan senyawa-senyawa organik tersebut akan ikut bermigrasi sebagai fase nonpolar atau fase gerak. Hal inilah yang nantinya akan dapat mempengaruhi proses dan hasil dari kromatografi. Yang C, ruang kromatografi harus dijenuh. Karena ketika udara dalam kromatografi sudah jenuh, begitu pula dengan kertasnya, maka ketika elusi sampel dimulai, eluen tersebut akan terfokus bekerja untuk mengelusi komponen sampel. Tekanan standar dan sampel tidak boleh terendam oleh eulen karena dapat memungkinkan terjadinya perembesan dari fase gerak dan fase diamnya. Dan yang terakhir, yang D, standar asam amino diperlukan sebagai sumber asam amino yang akan diuji dan juga sebagai fase gerak dalam kromatografi kertas. Baik, sekian presentasi saya mengenai ujian akhir semester dalam mata kuliah praktikum biokimia. Mohon maaf jika masih terdapat kesalahan. Saya tutup dengan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni.